お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa lalu Shinichiro di garis waktu utama. Garis waktu yang semestinya terjadi jika tidak ada pelompat waktu. Tanpa disangka-sangka, di garis waktu utama ini kondisi Maiki sangatlah mengenaskan. Efek dari jatuhnya Maiki dari tangga rumah membuatnya harus menikmati hidup di atas kursi roda selama hidupnya. Ini adalah satu-satunya garis waktu yang menunjukkan Maiki menjadi sosok manusia yang tidak berguna. Namun bagaimana cara Shinichiro bisa menjadi penjelajah waktu? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Cerita masih berputar tentang Shinichiro di garis waktu utama. Terlihat sebuah mobil melaju di jalanan yang sepi. Di dalam mobil tersebut terlihat Shinichiro yang berbicara dengan seseorang. Ia membicarakan Haruchio yang hari itu dibebaskan setelah 1 tahun mendekam di penjara. Kemudian Baji yang diajak bicara Shinichiro mengatakan untuk tidak perlu memikirkan Haruchio karena dia sudah menebas semua orang dengan katana miliknya seperti orang yang otaknya miring. Namun Shinichiro meminta Baji untuk tidak berkata seperti itu lagi karena Haruchio melakukannya kepada orang-orang yang sudah mengejek Maiki. Kemudian Shinichiro bertanya kepada Baji apa yang dia lakukan. Bukannya pergi ke sekolah, malah kelayapan tidak jelas. Hal itu bisa membuat ibunya khawatir. Namun Baji menjawab jika itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan karena di sekolahan tidak ada yang spesial. Kemudian kita ditunjukkan seseorang yang baru saja keluar dari penjara dan diantar oleh seorang petugas. Dia adalah Haruchio. Sekilas wajahnya malah mirip Inui waktu masih belasan tahun. Di sana Haruchio dijemput oleh Shinichiro dan juga Baji, sosok yang masih peduli padanya. Setelah bertemu dengan Haruchio, Shinichiro langsung memasang wajah ceria sembari berkata, "Takeomi bilang dia sedang bermusuhan denganmu. Jadi akhirnya akulah yang memutuskan datang untuk menjemputmu." Tetapi Haruchio mempunyai pandangan lain. Hal pertama yang ia katakan adalah bagaimana keadaan Maiki. Kemudian dengan tersenyum, Shinichiro bertanya pada Haruchio apa dia mau bertemu dengannya. Dan kini Shinichiro datang bersama Maiki yang masih duduk di atas kursi roda. "Baik Manjiro, sudah setahun kamu tidak bertemu dengan Haruchio." Namun saat Haruchio melihat Maiki, kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Badannya kurus seperti mayat hidup. Bahkan tulang pada pergelangan tangannya terlihat jelas. Maiki sudah terlihat seperti zombie. Hal itu membuat Haruchio sedikit terkejut. Lalu Haruchio mencoba untuk mengajak bicara Maiki. "Hei kawan, apa kau masih ingat aku? Ini aku Haruchio." Di sana Haruchio mencoba untuk menggenggam tangan Maiki. Namun saat ia menyentuhnya, Haruchio kaget setengah mati karena memang tangan Maiki sudah seperti tidak memiliki daging, hanya tulang belulang saja yang dibalut oleh kulit kering. Sungguh hal yang mengenaskan. Dari sanalah Haruchio baru menyadari kini Maiki benar-benar berbeda dari terakhir kali ia melihatnya. Setelah bertemu Maiki, Haruchio memutuskan pulang dengan berjalan kaki bersama Baji. Di sana ia berkata jika kondisi Maiki lebih buruk dari 1 tahun yang lalu. Bahkan Haruchio berkata jika orang yang dilihatnya barusan bukanlah Maiki lagi. Ia berkata seperti itu dengan perasaan yang sedih. Tapi sepertinya Baji mempunyai pandangan lain. Ia malah kasihan terhadap kondisi Shinichiro yang senantiasa merawat Maiki. Dia mencoba untuk memasang wajah yang tangguh. Tapi kakeknya telah tiada dan Emma juga memilih kabur dari rumah. Agar dia mendapatkan kualifikasi sebagai pengasuh, dia harus belajar sembari bekerja di rumah sakit. Aku yakin dia tidak punya waktu bahkan untuk tidur. Hidupnya benar-benar kacau. Tapi kupikir hidup Maiki tidak akan lama lagi. Baji menceritakan semua itu kepada Haruchio supaya ia juga mengerti bagaimana beban yang ditanggung Shinichiro. Lalu kita beralih ke 1 bulan kemudian. Dan apa yang dikatakan Baji benar-benar menjadi kenyataan. Tanggal 20 Juli, Sano Manjiro meninggal dunia. Ditunjukkan di pemakaman Maiki.
Mungkin ini adalah perumpamaan Maiki yang sudah tenang di alam sana, karena kondisinya sudah lebih baik ketimbang semasa hidupnya, dengan wajah yang tidak kurus kering semasa dia hidup. Jika ada orang yang menjadi gila karena kematian Maiki, Shinichiro lah orangnya. Perasaan emosi, kecewa, tak berguna, semua menjadi satu mengelilingi pikiran Shinichiro. Ia memilih untuk melampiaskannya dengan memukul tembok dinding sampai retak. Satu-satunya keluarga yang ia miliki kini telah mati, dan Shinichiro harus menanggung beban itu sendirian. Wajar saja jika kemarahan menguasai diri Shinichiro. Dalam kondisi tersebut, Shinichiro nampak seperti orang yang sudah dirasuki iblis. Aura kehidupannya sangat kelam setelah kematian adiknya Maiki. Di lain hari, Shinichiro bertemu dengan seseorang dan mencurahkan semua isi hatinya. Dalam 4 tahun, aku sudah terlibat dalam banyak bisnis gelap. Dengan uang itu, aku bisa membantu semua kebutuhan Maiki. Aku sudah melakukan segala macam terapi, dan bahkan sampai membayar banyak kepada sekte agama mencurigakan itu. Tapi mereka semua pembohong. Mungkin harus kubunuh mereka semua karena telah menipuku. Semuanya dijelaskan Shinichiro dengan rasa frustasi merasa telah ditipu. Namun di sanalah Wakasa. Sebagai seorang teman, dia mengatakan hal yang jujur kepada Shinichiro untuk menyelamatkannya. Jujur saja, aku bersyukur Manjiro telah tiada, karena aku khawatir kaulah yang lebih dulu akan mati. Bergabunglah dengan geng Kushin. Dengan adanya kau, kita akan menjadi geng teratas di dunia. Saat ini kau hanya menyia-nyiakan hidupmu. Kemudian Wakasa mengajak Shinichiro untuk minum-minum dulu saja sampai pagi. Wakasa meminta Shinichiro ikut dengannya sebagai hadiah perpisahan untuk Maiki. Lalu kita ditunjukkan Wakasa dan juga Shinichiro yang berada di dalam bar. Di sana Wakasa menyuruh Shinichiro untuk minum sepuasnya, karena bar tersebut memanglah milik Wakasa. Ia juga meminta kepada pelayan untuk menyuruh wanita melayani Shinichiro. Namun saat pelayan datang, ia meminta maaf karena sudah ada geng yang masuk terlebih dahulu. Seketika Wakasa terkejut mendengar hal yang jarang terjadi itu. Di sana terlihat sekelompok geng yang sedang foya-foya dengan cerita khas tongkrongan. Kemudian salah satu pelayan menjelaskan jika mereka memesan semua wanita di bar ini. Mendengar hal itu, Wakasa tidak mau ambil pusing. Dia mengajak Shinichiro untuk pindah ke bar yang lain saja. Namun Shinichiro nampak lebih tertarik dengan pembahasan para pemuda berandalan tersebut. Di sana mereka sedang bercerita tentang seseorang yang menganggap dirinya bisa kembali ke masa lalu. Namun berandal-berandal itu bercerita dengan cekikikan menganggap bahwa seorang pelompat waktu hanyalah bualan saja. Berandal-berandal itu bercerita jika orang aneh itu bisa kembali ke masa lalu jika ada pemicunya. Ia bahkan berkata bisa menunjukkan caranya. Namun para berandalan itu hanya menertawainya, karena jika ia memanglah seorang pelompat waktu, tidak mungkin orang tersebut menjadi gelandangan. Namun hal itu malah menarik perhatian Shinichiro. Di sana, dengan mata yang terlihat kurang tidur, Shinichiro menyuruh berandal itu untuk menceritakan lebih banyak mengenai pelompat waktu tersebut. Wakasa mencoba menenangkan Shinichiro jika mereka mungkin saja hanya mabuk. Namun sepertinya Shinichiro sudah frustasi dengan semuanya sehingga ia mencari gara-gara dengan para berandal tersebut. Dan disinilah kita sekarang ini, pemimpin Black Dragon generasi pertama. Sano Shinichiro membantai semua berandal jamet seorang diri. Dengan tatapan mengerikan, Shinichiro memaksa jamet-jamet tadi untuk mengatakan di mana lokasi pelompat waktu yang mereka ceritakan. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Pada episode kali ini, kita ditunjukkan kondisi mengenaskan Maiki yang tinggal tulang dan kulit saja. Namun yang menarik adalah pengembangan karakter Shinichiro yang berubah menjadi sangat brutal setelah kematian adiknya. Bahkan ia menghajar para berandal hanya untuk mengetahui lokasi orang yang bisa kembali ke masa lalu. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membantu channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.